Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dayang Umi Musyifa, NIM 1806010138 dari kelas 6B IKT. Jadi pada video kali ini saya akan mereview sebuah buku tentang kewirausahaan, dan di sini saya mendapat chapter 8. Dan judul besarnya itu adalah bagaimana mengembangkan kewirausahaan yang ada dalam organisasi. Jadi objek pembahasan dari chapter 8 ini adalah mendeskripsikan kewirausahaan yang ada di Asia Pasifik. Yang kedua, jenis-jenis modal dari bisnis keluarga. Yang ketiga, langkah-langkah apa saja yang dilakukan dalam mengembangkan suatu bisnis keluarga. Dan yang keempat, ada tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bisnis keluarga. Sebenarnya masih banyak lagi, objek kajiannya ada 10, tapi saya hanya akan menyebutkan beberapa saja dan menjelaskan beberapa yang saya sebutkan tadi. Jadi pada chapter sebelumnya, yaitu chapter 6, membahas tentang bagaimana cara untuk menemukan suatu ide bisnis yang bisa kita kembangkan. Yang kedua ada di chapter selanjutnya, yaitu chapter 7. Di sana membahas tentang inovasi-inovasi atau ide-ide kreatif yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan suatu bisnis yang kita temukan tadi. Kemudian pada chapter 8 ini khusus membahas tentang bentuk bisnis, yaitu bisnis keluarga. Jadi bisnis keluarga ini merupakan bisnis yang sangat dominan yang dianut oleh berbagai macam negara. Karena memang bisnis keluarga ini memegang suatu peranan penting dalam ekonomi negara. Jadi bisnis keluarga ini bisa meningkatkan sektor perekonomian dalam suatu negara tersebut. Bisnis keluarga ini bukan hanya mencakup kepada lingkaran kecil saja atau kepada anggota keluarga inti, yaitu ibu dan ayah, tidak, tapi dia lebih cakupannya itu lebih luas. Dan bisnis keluarga ini banyak sekali yang berhasil sampai menembus ke berbagai macam mancanegara. Contohnya seperti L'Oréal Paris yang berasal dari Prancis. L'Oréal Paris ini merupakan sebuah produk kecantikan yang berasal dari Prancis yang mungkin sudah tidak asing lagi kita dengar. Yang kedua ada Samsung Group yang berasal dari Korea. Ada Walmart berasal dari Amerika Serikat. Ada Lego yang berasal dari Denmark. Ada IKEA yang berasal dari Swedia, dan masih banyak lagi bisnis keluarga yang telah berhasil tembus sampai ke seluruh mancanegara. Yang kedua, adapun modal dari jenis-jenis modal yang digunakan dalam bisnis keluarga ini. Yang pertama ada modal sosial keluarga. Jadi modal sosial keluarga ini dibedakan lagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama bisnis keluarga dan bisnis non keluarga. Bisnis keluarga ini menggunakan sumber daya manusia atau orang lain di luar anggota keluarga untuk dijadikan karyawan, untuk dijadikan sebagai pekerja gitu di suatu bisnis tertentu. Kemudian modalnya berasal dari bank dan peminjaman lainnya. Maka di bisnis keluarga sebaliknya, dia tidak menggunakan orang lain dalam bisnis ini, akan tapi dia hanya menggunakan anggota keluarga saja dalam menjalankan dan mengembangkan bisnis tersebut. Dan keuangannya ya tentu berasal dari keluarga sendiri ataupun dari pemerintah. Kemudian yang kedua ada modal manusia keluarga. Jadi modal manusia keluarga ini yaitu mencakup pengalaman, kemampuan, pengetahuan dari anggota keluarga tersebut. Jadi semua pengetahuan, pengalaman, dan kemampuannya itu dikerahkan hanya untuk bisnis, untuk mengembangkan bisnis dari keluarganya. Kemudian yang ketiga ada modal keuangan. Modal keuangan ini misalkan dari satu anggota keluarga meminjamkan uang kepada anggota keluarga lainnya untuk dijadikan modal atau untuk dijadikan suatu tambahan dari modal bisnis keluarga untuk mengembangkan bisnis tersebut. Yang keempat ada modal emosional. Jadi modal emosional ini sangat perlu harus ada di dalam suatu bisnis keluarga, karena semakin tinggi tingkat emosionalnya dalam suatu keluarga, maka reputasi dari bisnis keluarga tersebut akan semakin membaik dan akan berterus sampai ke generasi selanjutnya. Kemudian yang terakhir adapun tantangan dari bisnis keluarga ini, yaitu tantangan yang paling mendasar tentang finansial. Jadi, kenapa finansial? Karena memang modalnya hanya berasal dari keluarga dan pemerintahan saja, tidak dari yang lain. Kemudian tantangan yang selanjutnya adalah mereka tidak bisa menaklukkan atau tidak bisa mengendalikan tekanan dari finansial tersebut. Mereka tidak bisa memanajemen tekanan dari finansial yang mereka alami tadi. Mungkin hanya itu yang bisa saya review dari buku ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.